Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kita. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia bersama Pak Ruli. Pada part 2 ini kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan menarik kembali pada Pak Ruli. Pak Ruli, pada pertemuan kali ini pertanyaan pertama yang akan saya berikan kepada Bapak yaitu mengenai Indonesia tepat berada di garis khatulistiwa. Nah, apa pengaruhnya untuk negara kita ya Pak? Ananda mungkin sudah pernah mendengar bahwa Indonesia berada di daerah tropis. Hal ini mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang memperoleh cahaya matahari sepanjang tahun. Oleh karena itulah di Indonesia kita tidak memiliki salju ataupun musim gugur seperti yang terjadi di bagian bumi bagian selatan maupun di bagian utara. Nah, karena Indonesia selalu dapat cahaya matahari, itu juga yang mengakibatkan curah hujan tinggi dan Indonesia cocok untuk daerah pertanian. Nah, benar sekali Pak. Saya pernah mendengar Indonesia berada di antara dua sirkum. Apa yang dimaksud dengan sirkum tersebut Pak? Oke, kalau gabungan dari beberapa gunung itu namanya pegunungan. Tetapi kalau gabungan dari beberapa pegunungan itu namanya sirkum. Oke. Nah, kalau kita lihat Indonesia tepat berada di antara dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan juga sirkum Mediterania. Nah, untuk sirkum Pasifik itu mencakup daerah Sulawesi, Maluku, Irian dan Halmahera. Jadi bagian Indonesia Timur. Sedangkan sirkum Mediterania ini dibagi dua. Ada jalur busur dalam, ada jalur busur luar. Yang dalam itu adalah yang vulkanis, yang gunung berapi aktif, sedangkan yang luar adalah non-vulkanis. Yang busur dalam ini mencakup daerah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan sebagainya. Sedangkan bagian luar itu adalah pulau-pulau kecil yang ada di bawah Pulau Jawa dan Sumatera, yaitu Pulau Nias, Mentawai, Pulau Batu, Enggano, dan sebagainya. Wah, luar biasa sekali. Jadi Pak, selain sirkum, Indonesia juga berada di antara tiga lempeng. Apa yang dimaksud dengan lempeng dan apa pengaruh berada di tiga lempeng ini bagi Indonesia ya Pak? Oke, jadi Ananda sekalian, kalau kita lihat sebenarnya bumi ini seperti puzzle. Antara satu daratan dengan daratan lain itu adalah seperti puzzle, persis seperti puzzle yang saling terhubung. Nah, Indonesia ini tepat berada di tiga lempeng tadi, yaitu ada lempeng Indo-Australia, ada lempeng Pasifik, dan juga lempeng Asia atau sebagian bilang Eurasia. Nah, karena berada di tiga lempeng inilah, maka Indonesia memiliki banyak gunung, karena satu lempeng dengan lempeng yang lain akan terus saling mendorong. Nah, akibat dorongan ini juga lah maka kita juga kadang mengalami gempa bumi. Kalau begitu, puncak tertinggi dari permukaan Indonesia di mana Pak? Nah, kalau puncak tertinggi itu ada tepatnya di Papua, yaitu puncak Kartens. Ini adalah puncak dari Gunung Jayawijaya. Itu pada ketinggian 4.484 meter di atas permukaan laut. Dari pernyataan tersebut, di mana saja dataran tinggi, dataran rendah, dan terrain plain kita temukan di Indonesia, Pak? Dan apa beda ketinggian tersebut? Jadi kalau dataran tinggi itu kan itu berada antara 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi di Indonesia yang terkenal yaitu dataran tinggi Magelang, Malang, dan juga Bandung. Dan yang gak kalah juga adalah dataran tinggi Dieng. Kemudian untuk dataran rendah itu antara 0 sampai 200 meter. Biasanya permukaannya datar. Kemudian juga banyak dijumpai di daerah aliran sungai. Di Indonesia kita menemukan ini di daerah dataran rendah di Sumatera bagian timur dan juga di Jawa Barat bagian utara. Untuk peneplain, dia adalah permukaan kasar yang terkikis akibat erosi. Jadi karena sering datang hujan, maka permukaannya jadi terkikis dan tinggal bebatuan.
peneplain kita bisa temukan di Pulau Bangka dan juga di Belitung. Lalu bagaimana dengan depresi dan perairan Indonesia, Pak? Depresi di sini beda dengan depresi yang stres ya. Depresi di sini adalah bagian permukaan bumi yang menurun ya. Jadi nanti Bapak akan coba berikan gambarnya. Sebagian orang bilang depresi itu graben. Jadi awalnya mereka datar, kemudian karena kondisi pelapukan jadi dia menurun. Kita bisa temukan ini di Depresi Serayu yang memanjang dari Cilacap, Purwokerto sampai Wonosobo. Kalau untuk sungai di Indonesia itu ada dua jenis sungai. Ada sungai yang berasal dari air hujan, tapi ada juga sungai yang berasal dari air hujan dan air salju atau gletser. Ini bisa kita temukan di Papua, yaitu Sungai Membramo dan juga Sungai Digul. Kemudian kalau untuk danau di Indonesia itu tentu danau ini sangat berfungsi, bisa dijadikan sebagai sumber penggerak turbin untuk PLTA. Danau di Indonesia yang terbesar itu Danau Toba, kemudian juga ada Danau Towuti, dan yang ketiga ada Danau Sentani yang ada di Papua. Kemudian bagaimana kondisi perekonomian kita, Pak? Menurut Bapak, apa strategi untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi kita? Untuk perekonomian, menurut lembaga yang mensurvei khusus tentang pertumbuhan ekonomi, IMF, perekonomian kita saat ini ada di angka 4%, itu pada tahun 2013. Pertumbuhan ini naik turun atau fluktuasi karena sensitifnya perekonomian atau kebijakan ekonomi dunia. Ekspor utama kita itu adalah minyak dan gas. Sumber daya lain sebenarnya cukup menyumbang juga, seperti hasil hutan berupa rotan, karet, dan lain-lain. Tekstil juga. Tetapi yang paling besar adalah dari sektor minyak dan gas. Yang kita impor itu berupa perkakas industri, farmasi, kimia, dan barang-barang elektronik, serta otomotif. Jadi yang kita impor ini artinya kita belum bisa ciptakan, ataupun kita bisa ciptakan tetapi dalam jumlah yang sedikit. Bagaimana cara meningkatkan perekonomian? Caranya adalah dengan meningkatkan ekspor. Semakin banyak kita mengekspor, menjual barang kita ke negara lain, maka perekonomian akan meningkat. Selain itu juga dengan meningkatkan investasi dari orang luar negeri yang menginvestasikan duitnya di Indonesia. Itu dua cara untuk meningkatkan perekonomian. Wah, dari penjelasan Bapak mengenai survei perekonomian yang ada di Indonesia, apa saja sih Pak sumber daya yang kita miliki? Ya, kalau untuk sumber daya yang paling besar tadi Bapak sudah sampaikan yaitu minyak bumi. Kita bisa temukan di Sumatera, di Aceh, Riau, dan Muara Enim. Di Jawa kita bisa temukan di Cepu maupun di Surabaya. Yang kedua itu batu bara, yang ketiga adalah biji emas, dan yang keempat biji besi. Khusus biji emas kita banyak temukan ini di Papua. Untuk batu bara itu banyak kita temukan di Pulau Kalimantan, kemudian di Pulau Sumatera juga. Salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Sumatera adalah Palembang, Sumatera Selatan. Luar biasa sekali sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Baiklah Pak, ini adalah pertanyaan terakhir dari saya untuk Bapak. Apa saja kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan organisasi maupun negara lain, Pak? Untuk organisasi, kita bekerja sama dengan beberapa organisasi yang tentu bisa mendukung pertumbuhan negara kita. Nah, untuk organisasi ada ASEAN, ada APEC, kemudian ada OPEC, kemudian Gerakan Non-Blok, PBB, UNESCO, WHO, kemudian juga ILO. Nah, organisasi-organisasi ini diharapkan bisa mendukung keamanan, kemudian pertumbuhan ekonomi, kemudian kesehatan masyarakat, pendidikan, dan sebagainya. Wah, senang sekali semua terjawab sudah. Dan terima kasih untuk Bapak. Semoga ilmu yang Bapak berikan sangat bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi lainnya.